Aisyah, mereka mengadu, kemudian beliau berkata, Sayyidina Sadati Aisyah berkata, kata beliau, cepatlah kalian ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, unjur qabran Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, ini ada satu riwayat tentang tawasul Sadatina Aisyah radhiyallahu anha dalam masa setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imamul Hafiz Darimi, oleh Imam Hafiz Darimi fi kitabih, dalam kitab beliau As-Sunan, bab ma akramallah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, yaitu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian beliau. Hadatsana Abu Nu'man, Nu'man ini gurunya Syekh Imam Bukhari, Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Hadatsana Sa'id bin Zaid, hadatsana Amr bin Malik an-Nakri, hadatsana Abu Jawas Aus ibnu Abdillah qala fahata ahlal Madinah fahatan syadidan, terjadi paceklik yang sangat luar biasa, syadidan, yang bersangat-sangatan sekali di Madinah ketika itu. Nabi sudah wafat waktu itu, tapi istri beliau, salah seorang istri beliau, Aisyah, masih hidup. Fasyaku ila Aisyah faqalat, maka akhirnya orang-orang pun datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, unjuru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fafa'alu pamutirna matran hatta nabatil ashba wassamanatil ibil. Kemudian mereka datang kepada Sadatina Aisyah, mereka mengadu, kemudian beliau berkata, Sayyidina Sadati Aisyah berkata, kata beliau, cepatlah kalian ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, unjur qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan atau datangi saja kubur itu, faj'alu minhu quwa ila samai, buatlah besi, lubang besi atau lubang besi, ila samai hatta la yakuna bainahu wa bainas samai syaqpun, sehingga antara yang dulunya pakai atap terbuka sehingga tidak ada lagi penghalang atap di atasnya. Artinya kubur Nabi itu supaya kepanasan, nah, intinya panas, matahari langsung, maksud beliau ini langsung ke sana. Maka kami pun mengerjakan demikian, maka pamutirna, tiba-tiba kemudian setelah itu turunlah hujan kepada kami, matran, sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman, wasamanatil ibil, kemudian gemuk atau minasyahmi, gemuklah unta-unta yang ada itu, sehingga kami menamai pasumya amunul patak, kami sebut di situ adalah sebagai tahun kegemukan atau tahun tumbuhnya tanaman-tanaman, tahun kegembiraan, Nah, di sini hadis ini menggambarkan bagaimana terjadinya tawasul para sahabat di zaman Aisyah radhiyallahu anha kepada kubur Nabi. Bukan kuburnya yang dijadikan tawasul, tetapi adalah hadrah Nabi, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kubur. Itulah kehebatan, keutamaan yang diberikan Allah kepada beliau. Oleh musannif, pengarang kitab, Syekh Said Alawi, Syekh Muhammad Al-Alawi, fahaja tawassulu bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tawasul kepada kubur, bukanlah laman haitsu kaunihi qabran, bukan dipandang pada kuburnya, bal min haitsi kaunihi, tetapi yang dipandang adalah dhamma jasada asyrafil makhluqin
adalah yang dipandang itu adalah kemuliaan jasad yang ada di dalam kubur itu. Ya, wa habibun rabbil alamin, ini adalah orang yang dicintai, ya, seorang kecintaan rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Nah, ini membuktikan bahwa memang ternyata di kubur itu, di kubur Nabi sampai sekarang ya, sampai sekarang seseorang boleh menjadikan wasilah ya, tawassul, baik di dekat makam beliau ataupun di luar ya. Nanti ada beberapa hadis-hadis tentang itu oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam takrib beliau menyebutkan sikoh wasubut. Abu Nu'man itu sikoh, orang yang dapat dipercaya, dan subut lagi ditetapkan kesikohannya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian hanya menyampaikan saja, tidak merupakan sebuah qarinah hukum ya, tidak. Tapi kita mengingatkan bahwa ada ajaran di dalam agama kita, ada kejadian peristiwa di masa Rasulullah SAW seperti di masa setelah Rasulullah SAW wafat, itu yang terjadi dilakukan oleh sahabat, diantaranya dilakukan oleh istri beliau, Sayyidatu Aisyah, yang melakukan demikian, menyuruh orang-orang untuk melakukan tadi. Karena Aisyah beliau ini mengerti, karena masa hidup beliau bersama Nabi SAW, bila Nabi itu keluar berjalan pasti awan menaungi Nabi SAW. Nah, atas kejadian peristiwa itulah beliau berinisiatif membuka kubah Nabi SAW sehingga terlihat panas, matahari masuk ke dalamnya, matahari yang menyengat sehingga tiba-tiba mendung dan akhirnya turun hujan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.